Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil belajar kelompok kami, yaitu tentang langkah-langkah dalam bimbingan konseling sosial. Adapun anggotanya yaitu Novianti Ramadhani, Thalita Sada Elmira M, Yuni Rasari, Nur Haziza, Nur Ulfa, dan Mutmainnah. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling sosial. Pengertian bimbingan konseling sosial diartikan juga sebagai upaya atau proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera, baik itu individu, keluarga, dan masyarakat, yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman, baik itu lahir maupun batin. Hal ini akan terwujud melalui berbagai kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, tujuan bimbingan konseling sosial. Yang pertama, pelayanan yang ada dalam bimbingan adalah suatu proses. Ini berarti bahwa pelayanan bimbingan bukan suatu yang sekali jadi, melainkan melalui liku-liku tertentu, sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam pelayanan. Yang kedua, bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang bersifat penunjang pengembangan pribadi individu yang dibimbing. Ketiga, bantuan diberikan kepada individu baik perorangan atau kelompok. Yang keempat, pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri. Dalam hal ini, tujuan bimbingan adalah perkembangan kemampuan klien dalam mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi. 5. Bimbingan dilakukan dengan berbagai bahan interaksi, nasihat, gagasan, ataupun alat-alat tertentu. Langkah-langkah bimbingan konseling sosial. Yang pertama, membangun hubungan. Sasaran pertama dalam langkah ini adalah supaya klien dapat menjelaskan masalahnya, keprihatinannya, distres, serta alasan kedatangannya untuk konseling. Hubungan terapeutis dibangun pada langkah pertama ini sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang positif, berlandaskan rasa saling percaya, keterbukaan, dan kejujuran berekspresi. Yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Yang utama di sini adalah mendiskusikan dengan klien apa yang ingin mereka dapatkan dari proses konseling ini, terutama bila pengungkapan klien tentang masalahnya diungkapkan secara samar-samar. Diskusi ini untuk menghindari kemungkinan adanya harapan dan sasaran yang tidak realistis. Perlu didiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan macam tingkah laku apa yang merupakan ukuran konseling yang berhasil. Jadi sasaran utama adalah mendiagnosis apa masalahnya dan hasil seperti apa yang diharapkan dari konseling. Langkah-langkah bimbingan konseling sosial. 3. Memfasilitasi perubahan terapeutis. Dalam langkah ini, yang dicari adalah strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Sasaran dan strategi terutama ditentukan oleh sifat masalah, gaya dan teori yang dianut oleh konselor, keinginan klien, dan gaya komunikasinya. Proses terapeutis atau konseling merupakan sesuatu yang berkelanjutan dan berlangsung terus-menerus, merupakan suatu lingkaran sampai akhirnya masalah dapat terselesaikan. Hal ini berarti seorang konselor harus terus-menerus mengevaluasi apa yang dilakukannya dan mengubahnya bila suatu strategi tidak dapat dilaksanakan atau dilanjutkan. Keempat, evaluasi dan terminasi. Suatu proses konseling pasti akan ada akhirnya. Dalam langkah keempat ini dilakukan evaluasi terhadap hasil konseling dan akhirnya terminasi. Indikatornya adalah sampai sejauh mana sasaran tercapai. Fungsi bimbingan konseling sosial. Fungsi pemahaman. Fungsi ini membantu sasaran atau klien untuk memahami dirinya, termasuk potensi-potensi apa yang dapat digali atau dikembangkan, kelemahan-kelemahan yang dapat diatasi, memahami masalah yang sedang dihadapi, juga pemahaman terhadap lingkungan di mana individu sasaran tersebut tinggal. Fungsi pencegahan atau preventif. Pelayanan bimbingan konseling sosial senantiasa berusaha untuk membantu dalam mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berusaha untuk mencegahnya. Melalui fungsi ini, konselor sosial diharapkan untuk memberikan bimbingan kepada klien tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya, misalnya dengan cara
memberikan layanan informasi, menjadi instruktur dalam Suskatin atau kursus calon pengantin bagi calon pasangan yang akan menikah, memberi penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat di saat diperlukan karena ada wabah, penyakit menular, dan lain-lain. 3. Fungsi pengembangan. Fungsi ini konselor sosial berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, baik untuk belajar maupun untuk tempat tinggal, baik bagi kehidupan suatu keluarga. Layanan yang dapat diberikan antara lain layanan informasi, terutama yang berkaitan dengan profesi klien, memberikan layanan informasi untuk home industry, membentuk kelompok belajar usaha, didiskusikan untuk curah pendapat, memberikan wawasan untuk memelihara hubungan diri sedemikian rupa dengan pasangan, yakni suami istri sebagai seorang pribadi yang utuh, mengembangkan kemampuan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologis yang lazim terjadi pada masa setengah baya, pengembangan perilaku sosial yang bertanggung jawab, sikap toleran dalam suasana kehidupan yang heterogen, multibudaya, etnis, ras, agama, dan lain-lain. 4. Fungsi perbaikan atau penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk memberikan bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah, baik yang menyangkut masalah aspek pribadi sosial atau karir. Aspek pribadi misalnya masalah dengan suami atau dengan anak. Aspek sosial misalnya kurang harmonis dengan mertua atau keluarga suami dan lain-lain. 5. Fungsi penyaluran. Untuk fungsi penyaluran, konselor sosial berusaha memberi bantuan layanan dalam rangka memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri klien, sehingga dapat diaktualisasikan termasuk memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan-kegiatan keluarga yang lebih bermakna. Misalnya liburan keluarga atau kegiatan-kegiatan lain mengurangi kejenuhan karena aktivitas keseharian dan lain-lain. Yang kelima itu yang terakhir, adaptasi atau penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu klien agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap norma-norma yang ada, baik sosial ataupun agama, lingkungan di mana individu atau keluarga tersebut tinggal kehidupan bersama. Itulah tadi materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.